jadi pemandu acara live. Seperti apa sih menurut Kak Anita sendiri tentang kanker? Menurut saya ini acara yang bagus sekali, jadi membangkitkan kesadaran awareness masyarakat tentang kanker. Maksudnya kayak banyak banget kan, ya bisa dibilang kayak hal-hal yang masyarakat belum tahu, terus jadi kayak negatif thinking sendiri gitu tentang si kanker ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini semakin membuka cakrawala pemikiran, asik itu bahasanya, masyarakat Indonesia tentang kanker, bisa mengedukasi, terus stigma-stigma yang negatif itu bisa dihilangkan. Berarti Gitu. jadi lebih aware sendiri nih Kak, terutama untuk kesehatan terhadap kamu, apalagi kan punya anak-anak kecil juga. Pasti insya Allah, apalagi kan sekolahnya kebetulan di dunia medis ya pada waktu itu, jadi memang ya harusnya kesadaran tentang kesehatan sih pasti ya udah aku tanamkan gitu di keluarga aku gitu. Tapi kan juga namanya manusia biasa ya, ada kalanya lengah, ada kalanya hilaf gitu. Makanya acara-acara seperti ini tuh ibaratnya kayak membangkit, iya lagi kemarin aku sudah belok jauh, harus kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Kakak sendiri mungkin punya pengalaman atau keluarga yang mengidap kanker seperti ini atau seperti apa? Kebetulan nenek aku, jadi nenek aku itu waktu itu mengidap kanker usus besar. Jadi bukan kanker paru tapi kanker usus besar. Jadi aku melihat bagaimana perjuangan beliau untuk berjuang terhadap penyakitnya gitu. Ya itu dia, makanya seperti yang tadi mungkin aku sampaikan kan, bahwa kalau memang sudah terdeteksi harus kerjasama yang baik antara pasien, keluarga dan juga tim medis gitu. Jangan ditunda-tunda pengobatannya, jangan kebanyakan berpikir gitu, karena kuncinya yang aku tahu kalau untuk pengobatan kanker ini salah satunya adalah waktu gitu. Sejauh ini pola hidup yang diterapkan sama Kak Gina seperti apa sih? Ya, pola hidup yang aku terapkan dibilang sehat, insya Allah sehat ya, dibilang enggak juga ya, kadang-kadang buat healing sana ya, maksudnya kayak ya so far kayak olahraga, aku melakukan olahraga rutin gitu ya, seminggu 3-4 kali gitu. Kebetulan suami aku juga orangnya olahragaan banget gitu, jadi terpacu juga sama beliau gitu, makanya cari pasangan yang bisa membawa ke arah yang baik. Terus udah gitu kayak makan sekarang juga ya, karena umur juga udah mulai banyak gitu ya, jadi yang penting makan tidak berlebihan, diatur porsinya gitu. Sesekali mau jajan-jajan yang agak kurang sehat ya asal tahu diri, abis itu balik lagi ke jalurnya seperti itu, istirahat gitu. Menurut aku kayak istirahat tuh kadang-kadang orang suka pikir tidur jam 10, serius kayak bayi tidur jam 10 gitu ya. Tapi ternyata aku merasakan banget khasiat dari tidur bener, waktunya tepat, itu kayak untuk kesehatan tuh bagus banget gitu. Jadi makanya sekarang aku sama, ya kalau anak-anak kan nggak mungkin begadang ya, aku sama suami aku udah mulai mengurangi, kayak kita nggak tidur jam 12-an lagi gitu. Jadi kayak jam 10, jam 11 tuh paling banter kita udah harus tidur segala macam gitu ya. Paling pola-pola sederhana gitu aja sih yang masih diterapkan sekarang ya. Mudah-mudahan pola-pola yang kesannya sepele itu bisa membawa impact besar untuk kayak kehidupan berikutnya gitu. Kalau Kak Gina kan deket banget ya maksudnya dengan teman-teman cowok. Nah dengan maksudnya asap rokok itu gimana cara menghindarinya? Aduh, aku tuh termasuk anak yang lemah sekali ya sama asap rokok gitu. Dulu papa aku perokok, tapi beliau sekarang sudah tidak merokok lagi. Tapi dulu ketika papa ngerokok, papa tuh nggak pernah ngerokok di depan aku. Dan kebetulan aku bilang tadi lemah, aku kalau ketemu asap rokok itu kepala aku langsung pusing. Jadi langsung migrain gitu. Jadi makanya ya aku menghindari sekali gitu, bukan karena ya takut sakit juga, ya takut gitu ya, tapi emang aku nggak bisa gitu. Jadi makanya aku menghindari lingkungan yang berasap rokok gitu. Termasuk kayak sekarang kerja sama tim aku, tim Kinos Gina juga, kalau kayak di rumah gue, di kantor lu nggak boleh ngerokok, lo kalau mau ngerokok keluar atau gimana gitu. Sekaligus ya mengedukasi kayak merokok mulu lu gitu, ntar sakit baru tahu ya, paling gitu-gitu aja gitu. Tapi aku nggak bersahabat sih sama asap rokok. Kalau mengenai traveling tadi kan katanya suka healing sama anak-anak juga, itu biasanya ada persiapan khusus nggak sih? Apalagi kan kemarin sempat pandemi, terus kan sekarang udah eranya normal gitu, sempat masih parno nggak sih? Sekarang sih lebih kayak ya prokes yang baik, kayak apa ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang ditanamkan ketika pandemi segala macam. Walaupun sekarang kayak udah lebih leluasa, aku masih terapkan sih.
Jadi kayak misalnya kalau di tempat kerumunan entah kenapa aku masih suka takut, jadi kayak keluarga aku masih pakai masker gitu. Atau misalnya abis dari mana-mana masih kayak mencuci tangan, mandi ya, hal-hal simpel aja lah, minum vitamin yang kayak gitu, air putih yang cukup gitu aja sih paling. Kak, ini kan udah mau akhir tahun nih Kak, mungkin ada rencana buat liburan sama anak-anak di penghujung Belum tahun? lagi Mbak mau biayain nggak? Gitu. Lah gitu, Iya, belum ada. rencana gitu kan. Belum lagi fokus menghadapi anak aku yang mau ujian akhir semester kelas 1, jadi belum kepikiran mau liburan kemana nih. Kesehatan anak-anak sendiri gimana Kak? Kesehatan anak-anak so far ini kan emang musimnya lagi berganti-ganti begini ya, mengalami juga kemarin sempat anak aku batuk pilek berulang-ulang gitu ya. Aku mah kuncinya ya udah berusaha sebaik mungkin menerapkan perilaku hidup bersih, hidup sehat, anak-anak aku dikasih makan yang benar, terus istirahat yang cukup ya. Tadi kalau misalnya ke tempat umum kayak masih menggunakan masker gitu, itu masih aku jalanin sih kayak gitu. Biasanya anak-anak request nggak sih Kak kalau mau liburan gitu? Enggak sih, ikut aja. Atau Kakak memberikan reward nggak sih, kan tadi dia katanya lagi semesteran, terus suka berikan reward nggak sih buat Kakak dan Kak Ino sendiri? Kebetulan ini perdana nih, belum terjadi, jadi aku belum tahu. Jadi Sudah mempersiapkan ya? so far belum. So far belum lagi, jadi ya nggak tahu deh nanti gimana. Kalau hasilnya bagus nanti kita obrolin lagi sama bapaknya. Oke, Udah ya, terima kasih. terima kasih.